Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Pia Priani dengan NIM 21021472 KA reguler pagi. Di sini saya akan membuat video etika bisnis dan profesi dengan tema cybercrime. Pengertian cybercrime yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada ketagihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Adapun jenis cybercrime. Yang pertama, counter access. Yang kedua, illegal content. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Yang keempat, data forgery. Yang kelima, cyber espionage, sabotage and exploitation. Yang keenam, cyber stalking. Yang ketujuh, carding. Yang kedelapan, hacking dan cracking. Yang kesembilan, cyber squatting dan tipu squatting. Ke-10, hijacking. Yang ke-11, cyber terrorism. Adapun berdasarkan sasaran kejahatannya, yang pertama, menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan. Yang kedua, menyerang hak milik atau against property. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh, carding, cyber squatting, tipu squatting, hijacking, dan data forgery. Yang ketiga, menyerang pemerintah atau against government. Cybercrime against government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Dampak cybercrime terhadap keamanan negara yaitu kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia berpotensi menghancurkan negara. Selanjutnya, ada ruang lingkup kejahatan cybercrime. Yang pertama, bersifat global. Kedua, cybercrime seringkali dilakukan secara internasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Ketiga, karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonymous, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Sifat kejahatan ada dua, yaitu bersifat non-violence. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Modus kejahatannya yaitu keunikan kejahatan menggunakan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer. Jenis kerugiannya dapat bersifat material maupun non-material. Waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi.
Blue collar crime. Blue collar crime atau kejahatan kerah biru adalah tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas sosial bawah. Pelanggaran hukum atau penyimpangan sosial ini tidak memiliki klarifikasi hukum secara resmi, sehingga dalam sosiologi kriminalitas dianggap sebagai kelompok kejahatan umum. Kejahatan kerah biru identik dengan kekerasan dan pelanggaran hukum skala kecil lainnya, misalnya pencopetan, pembegalan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Yang pertama, kejahatan terorganisasi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan yang berkesinambungan untuk mendapatkan kekuasaan atau uang dengan cara menghindari hukum. Pertama yaitu kejahatan terorganisasi. Organisasi crime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan yang berkesinambungan untuk mendapatkan kekuasaan atau uang dengan cara menghindari hukum. Contohnya, penjualan barang curian, korupsi berkelompok, penyediaan jasa prostitusi ilegal, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan terorganisasi transnasional. Bentuk kejahatan ini merupakan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi global dan memiliki jaringan yang melalui batas-batas negara. Misalnya adalah human trafficking, perdagangan senjata, dan lain-lain. Yang ketiga, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggal. Biasanya orang-orang tersebut memiliki kedudukan terpandang dan orang yang memiliki kekuasaan. Kejahatan yang dilakukan juga biasanya yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat adalah kejahatan perusahaan. Kejahatan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan atas nama organisasi formal atau non-formal untuk menaikkan keuntungan dan menekan kerugian dengan cara ilegal. Misalnya perusahaan menipu konsumen, membuang, dan lain-lain. Video yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.